Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya dalam seri pembahasan garis besar pelajaran sekolah Sabat. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau kembali mempertemukan kami melalui jaringan virtual ini. Kami akan membahas dan mempelajari akan pelajaran ini sebentar. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan pelajaran ini dengan baik. Memberkati juga seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini lewat virtual YouTube. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka dimanapun mereka berada di saat mereka menyaksikan video ini, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi melalui pelajaran ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita pada pekan ini, garis besar pelajaran sekolah Sabat kita sudah memasuki pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua dengan judul Misi Allah bagi kita, bagian yang kedua. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita pada petang ini, yaitu tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai ikhtisar dari pelajaran kita untuk pekan ini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, dalam khotbah perpisahan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya. Ia berkata, Bapak Ibu sekalian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, ia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, dalam penugasan ini kemudian dikenal sebagai amanat agung. Dengan amanat agung, Yesus menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh gereja dalam segala zaman dan segala situasi. Di samping memberi tanggung jawab yang jelas untuk menyebarkan ajaran-ajarannya kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, Yesus juga meyakinkan para pengikutnya bahwa menyelesaikan tugas yang menantang ini dimungkinkan karena kemahakuasaan dan kemahahadirannya yang akan Dia lakukan demi mereka. Kita masuk ke dalam kolom komentar, Bapak Ibu sekalian. Meskipun pada awalnya terdapat ketidaksepakatan yang tajam dalam beberapa aspek dari amanat agung, ini kita bisa lihat dalam Kisah pasal 15 ayat 1 sampai 29, Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Secara umum pemahaman gereja mula-mula atas identitas dan misinya berpusat pada perintah Kristus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Fakta
fakta bahwa masing-masing dari keempat Injil diakhiri dengan sebuah versi amanat agung merupakan bukti kuat akan pentingnya amanat agung. Ini kita bisa lihat dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, lalu kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, Lukas 24 ayat 45 sampai 49, dan kitab Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sejak saat itu amanat agung telah ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda selama berabad-abad. Kita lihat poin dari pelajaran kita pada pekan ini, yaitu komponen pemuritan, Bapak Ibu sekalian. Tinjauan literatur pemuritan mengungkapkan 3 proses atau 3 dimensi penting dari setiap pendekatan efektif untuk pemuritan, yaitu dimensi rasional, dimensi relasional, dan misi. Dimensi rasional atau pembelajaran dari pemuritan adalah proses di mana orang percaya secara sengaja belajar dari Yesus, Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks aslinya, murid atau disebut dengan matetes merujuk pada seseorang yang magang dengan seorang guru. Orang itu akan mengikat dirinya pada seorang guru untuk memperoleh pengetahuan, teori, dan praktek. Dimensi rasional, Bapak Ibu sekalian, menekankan kebutuhan untuk melanjutkan perubahan dan pertumbuhan, bahkan bagi mereka yang sudah menjadi murid. Karena mengajar dalam Matius pasal 28 ayat 19 adalah proses yang berkelanjutan, dimensi pemuridan yang rasional adalah proses pembelajaran dan pertumbuhan seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. Namun, tujuan dan pembelajaran terus-menerus ini bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga Bapak Ibu sekalian untuk menanamkan komitmen total kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, dimensi relasional atau komunitas dari pemuritan berkembang dalam konteks komunitas yang saling mendukung mengenai sesuatu hal yang biasa dipertanggungjawabkan dapat terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Perjanjian Baru menggambarkan budaya kebersamaan yang sangat dinamis dalam gereja perdana karena pemahaman mereka tentang pemuritan sebagai proses relasional. Karena akar dari Perjanjian Lama, gereja mula-mula terus menekankan kekeluargaan sebagai salah satu nilai intinya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang berbeda dari komunitas baru ini adalah bahwa kekeluargaan tidak lagi didefinisikan dalam garis keturunan dan etnis, melainkan dalam iman dan persekutuan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, gereja menjadi satu lingkungan inklusi dan penerimaan. Galatia pasal 3 ayat 28. Keanggotaan terbuka bagi semua orang atas dasar pengakuan iman kepada Kristus sebagai juru selamat dan pengakuan umum melalui baptisan air dan kesetiaan penuh kepada Kristus. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di dalam Kisah pasal 2 ayat 37 dan 38. Gereja mula-mula mengekspresikan nilai-nilai solidaritas bersama dan kekeluargaan melalui penggunaan tema seperti
tubuh Kristus dan keluarga Allah, untuk menggambarkan saling ketergantungan di antara para anggotanya dan untuk menyatakan keeratan ikatan yang memungkinkan mereka memperlakukan satu sama lain sebagai anggota keluarga. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di dalam kitab suci, dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya. Kitab Roma 12, lalu 1 Korintus 12, Efesus 2 ayat 19, Efesus 4, Galatia pasal 6 ayat 10, 1 Timotius 3 ayat 15, dan 1 Petrus 4 ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekasih, kepedulian seperti itu memupuk perkembangan rasa saling ketergantungan yang langgeng, solidaritas bersama, dan rasa tanggung jawab di antara sesama anggota gereja. Saling ketergantungan itu dikatakan menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang unik untuk dilakukan, namun tetap bergantung pada semua anggota yang lain. Dengan menunjukkan cara hidup yang baru, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, banyak orang tertarik pada perkumpulan yang baru ini. Ini kita bisa lihat dalam Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47. Dengan latar belakang seperti itu, saudara-saudara sekalian, menjadi seorang murid tidak identik dengan sekedar menerima teori kebenaran tentang Kristus. Menjadi murid Kristus adalah tentang belajar dari Yesus dan mencontohkan dalam kehidupan pengetahuan tentang Dia. Jenis pemuritan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah apa yang gereja mula-mula lakukan atas nama Kristus dan bagaimana mereka mewakili Kristus di dunia ini. Budaya kebersamaan Perjanjian Baru, di mana orang percaya adalah anggota kelompok pendukung yang bersatu, menjadi lahan subur bagi benih Injil untuk ditaburkan dan dirawat. Dimensi misionaris atau berbagi iman dari pemuritan berhubungan dengan pemahaman panggilan untuk menjadi murid atau meteteusate dalam Matius pasal 28 ayat 19 sebagai satu dasar panggilan untuk terlibat dalam misi dan menggandakan diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perintah ini adalah perintah utama dari amanat agung dan harus tetap menjadi tanggung jawab utama gereja dalam segala keadaannya. Orang-orang percaya Perjanjian Baru menyatukan gagasan menjadi bagian dari komunitas dengan tanggung jawab untuk membagikan apa yang diperjuangkan komunitas itu. Misi, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks amanat agung lebih dan sekedar panggilan untuk membagikan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Misi adalah panggilan untuk iman seseorang dan untuk memuridkan mereka yang tertarik dengan tujuan membebaskan mereka dari cengkraman setan, sehingga mereka dapat sepenuhnya dan terus-menerus mengabdikan diri pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Perjanjian Baru menggunakan kata murid untuk menunjukkan hubungan dan komitmen total kepada Kristus yang datang sebagai hasil dari pembelajaran
dan menghidupkan ajarannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berubah oleh pertumbuhan terus-menerus dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18, menjalani kehidupan yang tunduk sepenuhnya kepada keilahiannya melalui kuasa Roh Kudus, Filipi 3 ayat 8, dan membantu orang lain untuk mulai memiliki pengalaman percaya lalu mengikut Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dari sudut pandang ini, pemuritan tidak dipahami sebagai program gereja, karena ini bukanlah peristiwa dalam suatu waktu. Pemuritan, Bapak Ibu sekalian, lebih merupakan proses pertumbuhan seumur hidup di dalam Kristus yang mengubah perspektif kognitif, efektif, dan evaluatif orang percaya atas kehidupan. Kita mau lihat beberapa pandangan tentang keadaan pemuritan saat ini. Ada persetujuan Bapak Ibu sekalian di antara para ahli pemuritan Kristen saat ini bahwa dibandingkan dengan perjanjian baru, praktek pemuritan saat ini telah kehilangan fokus utama di antara orang-orang Kristen. Pemuritan dikatakan sebagian besar telah dipermudah menjadi sekedar memindahkan orang yang bertobat menjadi Kristen ke dalam keanggotaan gereja. Sungguh disayangkan Bapak Ibu, pertumbuhan gereja saat ini dianggap sebagai pertumbuhan angka-angka dan statistik tanpa kedalaman spiritual. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, orang Kristen secara umum jauh lebih baik dalam menobatkan orang daripada membantu orang yang bertobat menjadi murid Kristus. Sayangnya, fenomena ini menyiratkan bahwa seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa harus menjadi seorang murid Kristus. Ya. Selanjutnya, kita juga mau melihat menjadikan murid tanggung jawab setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid tidak hanya ditujukan kepada 12 murid yang mula-mula. Tuntutan ini merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh setiap orang Kristen. Bagi Petrus, itulah alasan keberadaan setiap orang percaya. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, perhatikan juga pernyataan dari roh nubuat berikut ini. Yang pertama, tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang, serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu. Kutipan ini kita bisa lihat dalam tulisan Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 5 halaman 198. Kutipan yang kedua yang mau kita lihat adalah Tuhan mengharapkan pelayanan pribadi
dari setiap orang yang kepadanya dia telah mempercayakan pengetahuan kebenaran pada masa sekarang ini. Tidak semua bisa pergi sebagai misionaris ke negeri-negeri asing, tetapi semua dapat menjadi misionaris rumah tangga dalam keluarga dan lingkungan mereka. Ini kita bisa lihat di dalam tulisan Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 30. Kutipan yang ketiga yang mau kita lihat adalah, bukannya kepada pendeta yang diurapi sejak bukannya kepada pendeta yang diurapi saja terletak tanggung jawab untuk keluar dan memenuhi tugas ini. Masing-masing yang telah menerima Kristus dipanggil untuk bekerja bagi keselamatan sesamanya manusia. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 7, halaman 100 yang 110. Kutipan yang keempat, kita mau lihat, dimanapun gereja didirikan, semua anggota hendaknya terlibat secara aktif dalam pekerjaan misionaris. Mereka harus mengunjungi setiap keluarga di lingkungan sekitar dan mengetahui kondisi rohani mereka. Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 296. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, berpartisipasi aktif dalam pemenuhan amanat agung merupakan kewajiban yang terus-menerus untuk menjadikan murid Kristus. Kita mau lanjutkan pelajaran kita ini dalam konteks penerapan hidup. Berdasarkan amanat Injil, semua orang Kristen dipanggil, seberapapun kemampuannya, untuk membagikan iman mereka. Di bawah ini atau berikut ini, ada 3 cara orang percaya dapat menjalankan mandat misionaris Kristus dalam setiap bidang kehidupan, termasuk juga pekerjaan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, semua orang Kristen perlu menjadi etos kerja yang kuat sebagai bagian dari kesaksian Kristen mereka. Alkitab menyuruh orang Kristen untuk mempertahankan karakter yang memuliakan Allah dalam kehidupan profesional mereka saat mereka melakukan upaya terbaik mereka dalam apa yang mereka kerjakan, seolah-olah mereka bekerja langsung untuk Allah. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Ketika orang percaya melihat pekerjaan mereka sebagai bagian dari panggilan Allah atas hidup mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka menambah arti baru bagi kesaksian Kristen. Mempertahankan integritas, berupaya melakukan yang terbaik, dapat dipercaya dan diandalkan, serta memperlakukan orang lain dengan hormat di tempat kerja. Ini adalah sifat-sifat yang dapat memberi orang Kristen landasan untuk membagikan iman mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, melalui para bimbingan, yang kedua ini, melalui para pembimbing yang berpikir misi, gereja dapat menuntun anggota yang lebih muda bagaimana menghubungkan impian profesional secara mendalam dengan iman mereka kepada Kristus dan mandat misionarisnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dengan pendekatan yang tepat untuk pemuridan dan dukungan berkelanjutan, orang tua dapat meningkatkan potensi misionaris anak-anak mereka. Oleh karena itu, gereja harus berinvestasi dalam pemuridan anak-anak mereka melalui para orang tua
membantu, membingkai, ulang tanggung jawab membesarkan anak-anak ke dalam panggilan untuk menjadikan mereka murid. Sampai di sini pembahasan kita pada pelajaran kita pekan ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena Engkau kembali memaparkan kepada kami bagaimana tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan. Tuhan, kami memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi Tuhan mau gunakan itu sepenuhnya untuk menyelesaikan misi yang Engkau sedang embankan bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami masing-masing, mengurapi seluruh pemirsa yang menyaksikan ini. Biarlah masing-masing kami rela terlibat, mau terlibat dalam bentuk aktivitas kami untuk menjadi pelaku amanat agung Tuhan Yesus Kristus, membagikan pekabaran Injil dan menjadikan murid-murid Tuhan dari setiap orang-orang yang menjalin hubungan dengan kami. Bapa yang di surga, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan misi, kehidupan yang secara tidak langsung mengabarkan pekabaran Tuhan kepada setiap orang. Bapa yang di surga, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk boleh tetap setia bergantung sepenuhnya ke dalam Tuhan. Engkau kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang melindungi. Apapun usaha tangan mereka, Tuhan kiranya memberkati agar melalui itu berkat-berkat boleh menjadi bagian mereka. Pertemukan kami di pertemuan yang berikutnya ya Tuhan, dalam keadaan yang lebih bersukacita lagi, di mana kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dalam seri-seri yang berikutnya. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk menerima kasih karunia. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.